Alhamdulillah wahdah mawsufun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyyun amman siwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب صفات جميع الكمالية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب الشريعة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن تابعه بهداه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Serta khutbah Jumat Masjid Jami' Baitur Rahman yang berbahagia. Tidak terasa waktu begitu cepat. Hari ini sudah memasuki lagi hari Jumat yang tentunya adalah hari raya umat Islam sekaligus untuk melaksanakan fardhu ain ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berkaitan dengan Yaumul Jum'ah, salah satu rukun khutbah sebagai penganut madhab Syafi'i adalah seruan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini dan di hari yang mulia pula, marilah kita sama-sama meningkatkan porsi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa kitab dikatakan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih, melaksanakan segala perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan juga jangan lupa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan bermodalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan hidup bahagia di dunia ini dan tentunya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Sebagaimana kita maklum bahwa saat ini sudah di penghujung bulan Safar. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya tidak menguraikan tentang kelahiran. Saya hanya mengutip satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin para hadirin sudah hafal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam
in khata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, boleh juga dibaca sadaqatun jariyatun, itu permainan nahwu saja. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau dibaca ilmun yuntafa'u bihi. Au waladin salihin, atau dibaca awaladun salihun yad'ula. Muttafaqun alaih. Masyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Redaksi sabda Rasulullah ada 3 poin yang kita bicarakan menjelang siang ini. Ketika kita nanti ditakdirkan oleh Allah untuk menghadap ilahi Rabbi, 3 poin modal kita. Idza mata ibnu Adam, apabila seseorang wafat, in qata'a, putus, tidak ada hubungan sama sekali. In qata'a amaluhu, semua amal perbuatannya, illa kecuali 3 poin, min salasin. Yang pertama sadaqatin jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bih, yang terakhir, yang ketiga waladin salihin yad'u. Saya menyoroti dari ilmu nahwu 3 poin ini ada 3 metode. Yang pertama sadaqatin jariyatin, 2 kata terdiri dari sifat mausuf, sifatnya isim. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, yang mausufnya isim, sifatnya fi'il. Artinya apa? Artinya tidak pasti, tergantung ilmu yang mana. Yang terakhir waladin salihin, sifatnya kedua yad'ulah, pakai fi'il. Kita yang pertama dulu sadaqatin jariyah. Bahasa Nabi memilih sedekah, bukan yang seperti di kotak amal di masjid-masjid, amal jariyah, tapi sedekah jariyah. Beda. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang selalu mengalir pahalanya ketika kita sudah mati. Sekarang kita uji coba sejauh mana minat kita bersedekah. Kalau boleh saya mengajukan pertanyaan, adakah satu masjid dibangun oleh 1 orang dengan biaya sendiri? Adakah satu masjid dibangun oleh 2 orang dengan biaya sendiri? Adakah satu masjid dibangun oleh 5 orang dengan biaya sendiri? Jawabannya pasti tidak ada, belum ada. Pertanyaan saya balik lagi, adakah satu rumah dibangun oleh 1 orang? Adakah 2 rumah dibangun oleh 1 orang? Adakah 5 rumah dibangun oleh 1 orang? Ada. Dari fenomena pertanyaan itu kita bisa mengukur minat sedekah kita, bahwa kapling tabungan kita di dunia yang akan kita bawa ke akhirat nanti, yaitu masjid yang kita bangun ini, adalah kita bangun ramai-ramai. Artinya nanti kita juga tidak bisa menikmati fasilitas rumah sendiri. Ukuran minat sedekah kita. Tapi alhamdulillah pengurus masjid masih menyediakan kotak sedekah jariyah. Mumpung pengurus masjid memfasilitasi, membooking kapling di akhirat, kita berlomba-lomba. Kalau perlu minta nomor rekening pengurus masjid, kita booking sendiri kapling di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Ada seseorang yang diberi rezeki yang banyak halal, tapi hartanya itu tidak sama sekali digunakan untuk membooking kapling di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Marilah saudara-saudara, mumpung kita masih di dunia,
Jangan sampai menyesal seperti gambaran di dalam surat Al-Munafiqun, beberapa ayat terakhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah memerintahkan infakkan, sedekahkan harta-harta kamu. Nanti kalau sudah mati kita minta sama Allah. Di akhirat kita minta, qala rabbi laula akhartani, ya Allah tundalah kematian saya. Mau ngapain? Fasaddaqa, saya kepingin sedekah. Jadi sedekah, poin yang pertama dalam sabda Nabi jelas, tanpa diembel-embeli oleh kepastian yang lain, pasti dapat fasilitas dari sedekah jariyah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sabda Rasulullah tentang sedekah jariyah ini. Amin. Poin kedua, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Alternatif kedua, kalau sedekah belum bisa juga, au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu, suatu ilmu sifatnya yuntafa'u bihi, yang akan, pakai ilmu mudhari', akan memberi manfaat. Artinya akan, belum pasti. Mari kita lihat, di dalam masjid ini tidak mungkin semuanya ustadz atau guru ngaji, tidak semuanya kiai. Tapi saudara-saudara, untuk mempraktekkan ilmu kita supaya manfaat, tidak usah menjadi guru ngaji dulu. Mulai dari anak kita yang balita, kita yang mengajarkan supaya anak kita hafal surat Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Karena itu ilmu yang manfaat. Terus ketika kita wafat, anak kita satu hari satu malam 5 kali sholat, jumlahnya 17 rakaat, berarti 17 kali baca surat Fatihah, ditransferlah ilmu yang manfaat kepada kita sebagai orang tua yang mengajarkan. Tapi saudara-saudara, kalau kita merasa orang yang sibuk, biasanya anak kita dititipkan kepada guru ngaji di masjid atau di rumah, maka pahala ilmu manfaat tidak mengalir bacaan Fatihah anak kita kepada kita, karena anak kita bisa baca Fatihah dari guru ngajinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Baru nanti kalau sudah pintar Fatihah, dilepas kepada guru ngaji. Nah, sekarang kita tinggal mau pilih. Kita mau ilmu yang manfaat dengan bermodalkan mengajarkan anak kita baca Fatihah, kemudian kita wafat, Fatihah itu ada menjadi ilmun yunfa'u. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Kalau anak saya sudah besar, bagaimana? Sudah berkeluarga semua, ajarkan cucu-cucu kita, supaya insya Allah dikias cucu menjadi anak kita. Poin yang terakhir, au waladun salihun yad'una. Waladun salihun, anak yang saleh. Untuk mendoakan orang tua yang sudah wafat, modalnya adalah anak yang soleh yang akan mendoakan. Tapi saudara-saudara, menjadikan anak soleh tidak semudah membalik telapak tangan. Para ulama di Indonesia sejak dulu sudah membudayakan ketika ibu-ibu hamil diadakan acara 7 bulanan. Untuk apa? Sejak masih di kandungan sudah didoakan. Jadi bukan anak itu kita harapkan berdoa kepada kita nanti kalau sudah wafat, tapi diawali dulu kita sebagai orang tua mendidik anak sejak dini masih dalam kandungan, kita doakan dengan acara 7 bulan atau 4 bulan. Kemudian setelah lahir
Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, seorang yang sangat alim. Kenapa beliau bisa sealim itu, terkenal sejagat dunia ini? Ternyata seorang ibu daripada Imam Ghazali ketika menyusui bayi Imam Ghazali selalu berdoa untuk anaknya menjadi waladun salihun, sehingga air susu yang masuk ke dalam mulut bayi Imam Ghazali mengalir menjadi darah, menjadi tumbuh besar, tumbuh dari doa seorang ibu. Bahkan dalam kisah tersebut, ketika bayi Imam Ghazali nangis menjerit-jerit ingin menyusu, ibunya tidak menyusui karena belum selesai mendoakan Imam Ghazali. Dengan selesai berdoa baru diberi ASI dari ibu. Sekarang sudah dewasa, anak-anak kita sudah dewasa semua. Lihat panutan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak lupa mendoakan wa min dzurriyyati. Nabiullah Ismail dan Ishak selalu didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Jangan kita tidak berdoa, lagi hamil perempuan, istri kita, anak kita, mantu kita tidak arahkan untuk supaya bahan-bahan bayi itu justru dalam kondisi hamil menonton tontonan yang maksiat, bagaimana menjadi waladun salihun dan aula. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bekal yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengamalkan demi masa depan kita di akhirat. Kita punya modal 3, sedekatin jariyah, ilmin yantafa'u bihi, dan terakhir waladun salihun yad'u lahu. Inna ahsanal kalam wa abyadan nizam kalamu man yafqahuna al-kalam, wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.